Native isekai itu nggak ada, dan isekai itu fantasi, tapi fantasi belum tentu isekai. Sini kita bahas. Tapi sebelum mulai, boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih, dan yuk kita mulai. Kesalahpahaman ini sebenarnya udah lama terjadi dan pengen kubahas dari dulu. Tapi sayang dari dulu waktunya belum pas, dan sekarang adalah waktunya. Kesalahpahaman ini biasanya dialami oleh anime lovers lulusan COVID, di mana mereka menganggap semua fantasi itu isekai. Simpelnya, karena setting anime fantasi itu di dunia lain, maka semua fantasi itu isekai. Karena isekai artinya dunia lain. Dan bahkan yang terbaru, mereka sampai menamai anime fantasi yang non-isekai seperti Goblin Slayer dan Frieren itu native isekai, membuat orang lain muak dan akhirnya jadi bercandaan yang viral di minggu ini. Dan sebenarnya, istilah isekai nggak bisa didefinisikan seluas itu, gak seluas definisi dunia lain yang sering disalahartikan. Jika definisi isekai hanya dunia lain, maka hampir semua anime itu isekai. Anime top seperti Steins Gate dan Kaguya-sama juga termasuk sebagai isekai, karena setting dunia mereka berbeda dengan dunia kita, yang artinya mereka berada di dunia lain. Sejatinya, isekai sendiri adalah sebuah tema atau mungkin sudah bisa dikatakan sebagai subgenre di dalam genre fantasi, di mana kategori ini mengelompokkan judul-judul fantasi yang karakternya berpindah ke dunia lain, entah itu reinkarnasi atau teleportasi. Cakupannya hanya sekecil itu. Selama karakternya atau si main karakter pindah dari dunia kita ke dunia lain, maka bisa dikatakan judul tersebut termasuk isekai. Jika tidak, maka bukan isekai. Subgenre ini juga sedikit bersinggungan dengan sci-fi di subgenre game, di mana bedanya di sini karakter dari subgenre game masuk ke dunia game atau simulasi yang nggak nyata, sementara isekai berpindah ke dunia yang nyata. Sama seperti Overlord yang dunia gamenya berubah menjadi dunia lain yang nyata. Lalu subgenre isekai memiliki induk genre bernama fantasi. Menurut Sarik dalam bukunya The Reader Advisory to Genre Fiction, fantasi identik dengan adanya sihir, sebuah genre yang mempersembahkan setting sihir dan dunia yang nggak mungkin ada di kehidupan nyata. Tanpa adanya elemen sihir, maka karya tersebut nggak bisa dikatakan sebagai fantasi. Mungkin bisa horror, historical, sci-fi, atau yang lain. Manifestasi dari elemen sihir juga nggak harus disebut sebagai sihir. Ia bisa berupa banyak hal dan autornya bebas untuk menamainya sesuka hati. Bisa berupa aura seperti nen, chi, haki, energi kutukan. Bisa juga berupa alat-alat sihir seperti pedang suci. Atau bisa juga berupa makhluk yang kita yakini nggak ada di dunia nyata. Selama elemen tadi mewakili keberadaan dari satu konsep yang nggak bisa dijelaskan di dunia nyata, maka ia sudah termasuk dalam kategori elemen sihir. Lalu, setting dunia dari genre fantasi biasanya identik dengan dunia paralel. Sebuah dunia baru yang digambarkan atau didefinisikan secara detail oleh autornya. Genre ini populer dengan tema abad pertengahan untuk dunianya, seperti contoh Mushoku Tensei yang punya penggambaran dunia baru tema abad pertengahan yang sangat detail. Meskipun genre fantasi juga bisa mengambil setting dunia kita dan tema modern sebagai latarnya dengan sedikit perubahan di sana-sini, seperti Yojo Senki dengan latar Eropa waktu Perang Dunia Pertama, atau Jujutsu Kaisen dengan latar tempat di Jepang era modern. Cerita dari genre ini juga berkembang seiring berjalannya waktu. Kisah yang awalnya sesimpel pahlawan mengalahkan Raja Iblis, kini berkembang menjadi berbagai macam sudut pandang. Bisa dari kisah Raja Iblisnya, atau cuma seorang pedagang, atau seorang petualang yang ingin hidup dengan santai, atau bisa juga tentang grup pahlawan setelah mereka mengalahkan Raja Iblis. Membuat genre ini sangat kaya dengan potensi cerita yang ada. Karena hal ini pula muncul berbagai macam subgenre di dalam kelompok besar bernama fantasi. Salah satunya adalah isekai yang sangat populer beberapa tahun belakangan. Sebuah subgenre di mana orang terkirim ke dunia lain. Ada juga reverse isekai yang mengirim karakter dari dunia lain ke dunia kita. Lalu jika dilihat dari kultur yang dipakai, fantasi terbagi menjadi subgenre western fantasy dan eastern fantasy. Seperti namanya, Western Fantasy menampilkan unsur budaya barat seperti Eropa dan Amerika, sementara Eastern Fantasy dengan unsur budaya ketimuran seperti Cina dan Jepang. Ada juga High Fantasy dan Low Fantasy, di mana High Fantasy berpusat pada cerita epik dan dunia yang luas seperti Mushoku dan Lord of the Ring, sementara Low Fantasy dengan kisah ringan sehari-hari dengan bumbu sihir macam Kobayashi-san Chino Maid Dragon. Selain itu, kita mengenal yang namanya Dark Fantasy, di mana subgenre ini memiliki mood suasana yang gelap dan suram seperti misalnya Goblin Slayer, dan masih banyak lagi subgenre yang ada dalam fantasi,
sebuah genre yang sepertinya nggak akan habis untuk terus berkembang. Jadi intinya, subgenre isekai hanyalah cabang kecil dari pohon besar bernama fantasi. Definisinya nggak bisa diperluas karena ia akan menimbulkan kerancuan dengan cabang yang lain. Meskipun begitu, dengan luasnya skop yang dimiliki genre fantasi, bisa-bisa saja kita sebagai penonton untuk eksplor berbagai subgenre baru. Mengelompokkan tren baru menjadi kata kunci tersendiri. Tapi perlu diingat, banyak klasifikasi yang harus dilihat sebelum melakukannya, agar kalian gak dianggap sebagai orang ber-IQ rendah yang rusak tatanan baku. Jangan sampai pecinta anime Indonesia dianggap rendah hanya karena kurangnya wawasan. Karena hobi kita nggak setrivia itu. Definisi istilah kita nggak dibuat hanya oleh kesepakatan fans bersama. Nggak seperti Genshin yang mampu merubah definisi burst damage menjadi DPS. Nggak juga seperti Mobile Legends yang malu-maluin di internasional dengan ngotot kalau pok itu poin kecil, bukan istilah untuk poking damage atau nyicil damage seperti yang sudah diketahui gamers internasional dari dulu. Karena istilah dalam hobi kita didefinisikan oleh cendekiawan, orang-orang pintar yang mengabdikan hidupnya di bawah payung ilmu literatur. Oke, itu aja yang kuomongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada pertanyaan, kritik, saran, atau sanggahan boleh dong tulis di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.